Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mewawancarai seorang ibu bernama Bu Ayu dari Desa Pakel, Kecamatan Pakel, yang memiliki anak usia 2 tahun. Teman-teman pasti tahu kan, pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zirohmah, NPM 211860001. Perkenalkan, nama saya Adi Detia Arinanti, NPM 21186206003. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dira Duanti, NPM 21186206009. Perkenalkan, nama saya Firfai, NPM 21186206050. Berikut video wawancara dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Bhinneka PGRI ingin mewawancarai Ibu seputar perkembangan anak Ibu yang masih berusia 2 tahun, Ibu. Iya, 2 tahun. Oke. Sebelum kami mewawancarai Ibu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya umur 28 tahun. Di sini saya punya anak berumur 2 tahun dan yang kecil 2 bulan. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, nggih. Kapan anak Anda mampu makan makanan padat? Makanan padat itu kira-kira umur 1 tahunan, Mbak. 1 tahun. Iya, itu dia mulai makan kayak soto. Nasinya udah nasi biasa seperti yang kita makan. Boten bubur ngoten. Iya, udah bukan begitu lagi. Terus makan sop, makan kayak makan keluarga lah, Mbak. Cuma nggak pedes gitu. Kalau buah ngoten bisa ya? Buah mau, cuma dipotong-potong dulu. Hambatan apa saja yang mungkin terjadi pada anak Ibu saat mulai proses belajar makanan-makanan padat? Itu dia tuh kadang tuh pemilih, Mbak. Kalau misalnya saya kasih misalnya buah naga, itu kan dia suka. Terus besoknya tuh saya kasih apel atau apa tuh dia nggak mau. Kayak agak pemilih gitu loh, Mbak. Kapan anak Mbak mampu mengatur buang air kecil dan besar? Kalau sampai sekarang tuh dia masih pakai pelopok, Mbak. Cuma kalau kalau tuh dia selalu bilang, Bu, gitu. Buang air besar tuh dia selalu bilang. Dia tuh sekarang masih belum bisa bedain buang air besar sama buang air kecil. Menurut dia tuh sama. Jadi kadang tuh pernah dia tuh buang air kecil, itu dia bilangnya gitu. Itu padahal tuh buang air besar. Dia tuh masih belum bisa bedain. Soalnya ya gimana ya, kayak masih terbiasa pakai pampers gitu loh. Terus kalau pakai pampers itu saat pamannya ya, Mbak? Iya. Kamu nggak cepet-cepet diganti gitu, apa iritasi apa Iya. Iritasi merah-merah gitu. Iya, merah-merah. Pasti itu, Mbak. Soalnya kan lengket. Tapi kayaknya itu tergantung kulitnya anaknya juga sih. Kalau anak saya tuh kulitnya sensitif soalnya, Mbak. Adikku nggak ngoten. Waktu ganti pampers sih berapa jam sekali gitu, Mbak? Kalau udah penuh pasti diganti, Mbak. Terus kalau pas setelah itu pasti ganti. Nggak harus jam-jam berapa jam sekali sih. Pokoknya udah penuh jam nggak ada. Pokoknya udah penuh diganti, atau kalau udah setelah mandi itu pasti ganti. Apakah ada alergi merek popok tertentu gitu, Mbak? Iya. Bisa disebutkan? Bisa. Sebutkan nama. Kalau anak saya itu alerginya sama Happy Nappy. Kalau cocoknya sama Mami Popo, Empal itu cocok dia. Sweetie itu cocok. Kalau pakai Happy Nappy dia merah-merah iritasi. Kapan anak Ibu mampu berjalan? Mulai jalan tanpa bantuan itu 1 tahun. Tahun. Iya,
bagaimana cara ibu membantu anak dan proses berjalan? Saya pakai baby walker mas. Pakai? Iya, pakai baby walker. Kadang dituntun kayak gini gitu. Pakai tangan? Iya, pakai tangan. Ya paling sering sih pakai baby walker. Dia kan kalau di rumah kadang saya tinggal masak, saya tinggal cuci gitu kan, dia kayak baby walker. Tapi alangkah baiknya kalau pakai baby walker sih ditungguin biar kalau nanti jatuh gitu kan. Ya. Apa saja kesulitan saat belajar berjalan? Ceritanya apa ya mas ya? Nggak ada sih, kayaknya itu alami, pasti bisa gitu loh. Tapi yang menentukan waktunya aja sih. Waktu. Nanti lambat laun pasti bisa. Lancar. Tapi tiap anak juga beda mas. Kadang ada yang setahun udah bisa jalan, ada yang setahun lebih, ada yang 9 bulan juga bisa jalan. Sebelumnya mbaknya kan anaknya 2 tahun umurnya. Mungkin sering emosi itu anaknya karena masalah apa? Emosi itu kebanyakan kalau anaknya nggak dikasih jajan yang dia mau mbak. Terus kalau misalnya dia mau main sama temennya gitu kan, pas dia lagi waktunya bobo, itu kadang tuh dia marah. Dia tuh masih pengen main tapi disuruh bobo gitu kan. Terus apa ya? Disuruh telat itu kadang dia juga jadi rewel, disuruhnya telat. Apalagi ya, kalau misalnya jatuh itu juga nangis sih, lebih ke nangis sih. Terus apa yang ibu lakukan kalau anaknya itu rewel gitu? Mbaknya kadang ngeneng-ngeneng anaknya itu gimana? Diajak ngomong baik-baik, dikasih pengertian. Kalau bisa sih kita jangan marah juga, kan harus lebih sabar sama anak. Terus apa ya, pokoknya harus diajak ngomong aja sih mbak. Insya Allah anaknya lama-lama ngerti kok. Terus anaknya mbak itu sering ada perubahan suasana hati nggak mbak? Tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis gitu? Kalau tiba-tiba enggak sih mbak. Kalau misalnya tiba-tiba marah nggak pernah sih. Cuma kalau ya itu tadi, kalau apa nggak dikasih apa yang dia mau tuh kadang marahnya tuh itu. Seumpama anaknya mbak mengalami tantrum, biasanya mbak itu melakukan apa untuk anaknya? Misalnya anaknya itu tantrum di tempat umum misalnya. Yang saya lakukan, saya biarin aja dulu dia nangis dulu. Terus kalau misalnya udah mendingan nangisnya, itu diajak ngomong, dikasih pengertian. Karena gini loh, ini misalnya dia apa ya, minta mainan kan, terus kita nggak kasih, bilang aja gini, adek tuh belum boleh main ini, nanti ya kalau udah agak besar nanti baru boleh gitu. Terus Iya. ya dikasih pengertian. Pertanyaan yang terakhir yaitu kapan anak Anda mulai bisa bicara? Kira-kira 1 tahun ya Pak, 9 bulan ke 1 tahun itu dia udah mulai ngomong kalimat, bukan kalimat, kata kayak pak gitu, terus mam gitu, maem gitu, mam gitu, minum itu num gitu, diambilin belakangnya biasanya. Lalu kapan anak Anda mulai bisa membuat kalimat atau menyusun kata yang lebih panjang? Lebih panjang, kira-kira 1,5 tahunan. Lalu kata atau kalimat apa yang diucapkan oleh anak waktu sudah mulai bisa ngobrol yang lebih panjang? Gitu. Dia tuh biasanya bilang kalau mau makan, mam gitu, maem bu, maem gitu. Terus kalau misalnya mau main ke tempat omnya, bu main, bu om gitu. Dia bilangnya om gitu loh. Kita tuh ngomongnya kan dia minta ke tempat omnya gitu. Sekarang umur anak ibu sekarang sudah 2 tahun. Kata apa yang atau kalimat yang diucapkan yang lebih dari 1,5 waktu belajar itu yang sekarang ini? Kalau apa ya, kayak lebih panjang tapi cuma 1 kata aja sih mbak. Kayak apa ya? Hampir apa ya, kayak belum ada perubahan gitu loh. Berarti masih sama Masih saat sama aja yang sama 1,5 tahunnya itu.
Kadang tuh dia tuh juga apa ya, menceritakan apa yang dia lihat. Kalau misalnya dia lihat ada kuku gitu kan, bu terbang gitu. Tergantung yang dia lihat. Tergantung yang dia lihat aja sih Mbak ya. Terima kasih atas waktu Ibu yang diberikan pada kami dan jawaban yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari wawancara hari ini dengan Ibu Ayu dengan anaknya yang umur 2 tahun yaitu yang pertama, anaknya bisa makan makanan padat, contohnya seperti soto, sop, namun itu tidak pedas. Dan misalnya kalau mau makan buah-buahan itu harus dipotong-potong kecil-kecil dulu agar anaknya bisa makan. Selanjutnya, anaknya masih belum bisa membedakan mana buang air kecil dan buang air besar, jadi masih menggunakan pampers. Dan seterusnya, anak dari ibu tersebut mulai bisa berjalan dari umur 1 tahun, namun menggunakan bantuan baby walker dalam proses belajar berjalannya. Kesimpulan selanjutnya, anak akan mengalami emosi bila telat memberikan susu atau makanan, keinginannya tidak terpenuhi, saat anak mengalami tantrum, dan tidak diperbolehkan main saat jam tidur atau jam makan. Maka solusinya, orang tua harus bisa lebih pengertian terhadap anak. Lalu anak dari ibu tersebut mulai bisa bicara dari umur 9 bulan sampai 1 tahun, yaitu bicara kata. Namun tidak semua kata diucapkan, namun diambil 3 huruf atau 2 huruf dari satu kata tersebut. Misalnya mau ngomong mama, bilangnya ma, mau minta minum, ngomongnya nun. Selanjutnya, untuk menyusun kata yang lebih panjang, anak tersebut bisa mulai dari umur 1,5 tahun. Contohnya bu, mam, bu, om gitu, tapi orang tuanya sudah mengerti apa yang dimaksudkan anak tersebut. Untuk saat ini usia 2 tahun, anaknya masih belum ada perubahan yang signifikan, masih belajar seperti yang di umur 1,5 tahun. Demikian video tugas wawancara perkembangan mesra didik dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada salah kata atau videonya kurang jelas pengucapannya dikarenakan situasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.